warga di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, keberadaan ojek sepeda motor menjadi sangat krusial untuk berkegiatan kita sehari-hari untuk menyiasati kemacetan. Meskipun bukan angkutan resmi dari pemerintah, angkutan ojek sepeda motor jenis ini masih menjadi pilihan utama untuk mencapai suatu tempat yang lebih cepat dan aman. Terbukti, bisnis ojek online sekarang kian berkembang dan semakin diminati. Tetapi tahukah Anda, jika selain sepeda motor, ternyata ada beberapa model angkutan ojek yang tersebar di seluruh Indonesia. Bentuk dan fungsinya juga berbeda-beda, dan pastinya keberadaan ojek-ojek unik ini dan tak lazim ini hanya ada di Indonesia loh. Ojek apa sajakah itu? Seperti apa bentuknya? Pemirsa, inilah 7 ojek unik di Indonesia versi on the spot. Ojek unik pertama adalah ojek palang. Hampir serupa dengan ojek biasa, hanya saja motornya dimodifikasi. Bagian samping dan belakangnya ditambahkan papan yang dirangkai menggunakan tali hingga seperti di dalam gambar ini. Penumpang ojek akan duduk di kayu tambahan tersebut. Dengan modifikasi ini, pengemudi ojek bisa mengangkut penumpang hingga 6 orang. Wow! Para penumpang duduk di sisi kiri dan kanan pengemudi dan juga di belakang. Ojek palang ini ada di Desa Ciandung, Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Lokasi yang jauh dari perkotaan membuat daerah ini jarang tersentuh angkutan umum. Dengan ojek modifikasi ini, warga bisa menjangkau tempat-tempat umum dengan harga yang tidak terlalu mahal. Jika diperhatikan, tidak ada alat keamanan yang bisa melindungi penumpang. Namun ojek seperti ini tetap menjadi angkutan andalan di daerah ini. Ojek unik selanjutnya adalah sebuah profesi yang masih digeluti sebagian warga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Di daerah ini, beberapa orang menawarkan jasa mengangkut kayu balok yang baru ditebang di tengah hutan. Mereka menyebutnya sebagai ojek kayu. Dengan menggunakan sepeda motor, para ojek kayu harus melalui terjalnya bukit di tengah hutan sambil mengangkut balok-balok kayu yang berat. Agar dapat melalui jalanan becek dan licin, mereka melengkapi ban motor dengan rantai. Agar seimbang dan tidak jatuh, bobot kayu yang ditempatkan di bagian kanan dan kiri harus seimbang. Sebagian pengemudi ojek kayu ini dulunya adalah tukang ojek konvensional. Namun karena lama-kelamaan penumpangnya berkurang, sehingga mereka terpaksa mengerjakan profesi berbahaya ini demi menghidupi keluarga. Sayangnya pengemudi ojek kayu kerap menemui ajalnya ketika melalui tebing yang terjal. Untuk upah per hari yang bisa mereka dapatkan berkisar 150 hingga 250 ribu rupiah. Di Jakarta, bukan hanya ada ojek konvensional saja, ojek sepeda ontel juga masih ada. Jika kita berwisata di kawasan Kota Tua Jakarta, kita akan mendapati beberapa sepeda ontel yang diparkir menunggu penumpangnya. Meskipun angkutan lain sudah berjamur, ojek sepeda ontel ini masih mencoba bertahan. Beberapa pengemudinya terlihat sudah lanjut usia, namun mereka masih bersemangat mengantarkan pelanggannya di sekitar daerah kota. Keberadaan ojek sepeda ini sudah cukup lama. Selain karena mempertahankan budaya, sebagian memang masih bertahan karena hanya memiliki sepeda tua untuk mencari nafkah. Rata-rata penghasilan ojek sepeda ontel berkisar 50 hingga 100 ribu rupiah per hari. Jumlah ini sangat jauh dibandingkan penghasilan ojek sepeda motor. Namun bagi mereka, ini sudah cukup untuk membiayai keluarga. Meskipun sedikit ketinggalan zaman, ternyata ojek sepeda ontel masih mendapat tempat di hati pelanggan setia mereka. Selain para pelancong yang berwisata ke Kota Tua, beberapa karyawan yang berkantor di sekitar Kota Tua juga tetap menggunakan jasa ojek sepeda. Mereka lebih memilih ojek sepeda karena pengendaranya lebih berhati-hati dan tidak mengeluarkan polusi udara. Sayangnya, jumlah ojek sepeda ontel semakin hari semakin berkurang.
Kawasan perbatasan antar negara terkadang dianggap sebagai pintu gerbang sebuah negara. Sayangnya bagi penduduk di daerah tersebut, seringkali mereka seperti sebuah pintu belakang yang dilupakan. Pembangunan infrastrukturnya sangat terbatas dan terisolasi secara geografis dari Indonesia. Jarak daerah perbatasan ke pusat kota terdekat sangat jauh dan sulit dijangkau. Keterbatasan ini membuat para penduduk akhirnya memilih pergi ke negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti yang terjadi di daerah perbatasan Long Bidang, Krayan, Kalimantan Timur. Beberapa penduduk desa akhirnya menawarkan diri untuk menjadi tukang ojek melintasi negara tetangga untuk membeli barang-barang kebutuhan warga. Mereka pergi ke pasar Bakelalan, Desa Buduk Nur, Sarawak untuk berbelanja. Bahan kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, hingga bahan bangunan dibeli di pasar ini. Para ojek antar negara ini akan dibayar Rp2.000 untuk setiap kilogram barang yang diangkut. Untuk menghemat tenaga dan bahan bakar, seorang ojek akan mengangkut beban hingga 200 kg. Wow! Jika ojek unik sebelumnya menggunakan alat atau kendaraan, ojek yang satu ini hanya bermodalkan tubuh manusia saja. Inilah ojek gendong. Ojek yang bisa kita temui di sepanjang pesisir Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Pelabuhan Jangkar masih belum sempurna. Kapal-kapal tidak bisa berlabuh tepat di tepi dermaga. Karena itu, para penumpang terpaksa harus melewati pantai menuju tempat kapal berlabuh. Jika berjalan kaki, otomatis tubuh akan basah saat tiba di kapal tujuan. Selain itu, ombak air laut bisa menenggelamkan tubuh para calon penumpang. Keadaan ini dimanfaatkan oleh penduduk di sekitar pelabuhan dengan menawarkan jasa ojek gendong. Bermodalkan stamina yang kuat, seorang tukang ojek gendong bisa mengantongi Rp50.000 per hari untuk mengantarkan penumpang dari pelabuhan ke badan kapal. Setelah penumpang diantar ke kapal, mereka pun memberi uang kepada tukang ojek gendong sebagai imbalan atas jasanya. Di sisi lain, bencana banjir yang selalu melanda ibu kota ternyata mendatangkan manfaat bagi sebagian rakyat kecil untuk mencari peluang usaha. Gerobak yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan barang bekas ternyata bisa menjadi alat transportasi alternatif di kala banjir. Lihatlah keadaan jalan yang menghubungkan Jakarta Timur dengan Jakarta Selatan ini. Air yang menggenangi jalan ini membuatnya lumpuh total. Tak ada satupun kendaraan bermotor yang bisa melintas karena ketinggian air lebih dari 1 meter. Warga yang hendak beraktivitas terpaksa menggunakan ojek gerobak dari satu tempat ke tempat lain. Seorang penjajah ojek gerobak dadakan bisa mengantongi uang Rp150 hingga Rp250.000 sehari dengan bolak-balik mengantarkan penumpang. Kaki yang terendam air dingin pun tidak masalah, karena ojek gerobak mematok tarif Rp10.000 sekali jalan dengan jarak 200 meter. Para pengguna ojek gerobak tidak mengeluh dengan tarif ini, karena hanya ojek gerobaklah yang bisa dimanfaatkan di saat-saat seperti ini. Di beberapa daerah kepulauan di Indonesia, ojek perahu sangat dibutuhkan sebagai alat transportasi. Misalnya Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Seribu, atau penyeberangan ke Pulau Madura. Meskipun sudah menggunakan tenaga motor, perahu yang digunakan umumnya relatif kecil. Jarak yang pendek dari satu pulau ke pulau lain membuat transportasi perahu dijuluki ojek perahu. Ketika musim liburan panjang, para nelayan di sekitar daerah kepulauan pun beralih pekerjaan sebagai pengemudi ojek perahu. Dalam sehari, mereka bisa meraup penghasilan 5 hingga 7 juta dengan mengantarkan para pemudik dan pelancong. Pengguna jasa ojek perahu menganggap transportasi ini lebih terjangkau daripada menyewa kapal feri yang jauh lebih mahal dan jadwalnya yang tidak fleksibel. Namun mereka tetap mengakui bahwa keamanan ojek perahu masih kurang diperhatikan. Jika ombak besar datang, risiko untuk tenggelam akan lebih besar dibandingkan kapal feri. Pemirsa, itulah 7 ojek unik yang ada di Indonesia. Beberapa ojek ini bahkan tidak ditemukan di negara manapun. Bagaimana dengan daerah tempat tinggal Anda? Mana ojek unik yang sering kamu nikmati?